Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Bersama dengan Ibu Rini di kelas matematika. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu mau mengingatkan bahwa di masa pandemi ini, kalian jangan lupa ya patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi. Simak penjelasan Ibu ya anak-anak. Baiklah anak-anak ya, untuk materi pertemuan kita kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jadi di sini materi yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai tentang operasi perkalian pada bilangan bulat, operasi pembagian pada bilangan bulat, operasi perpangkatan pada bilangan bulat, dan operasi hitung campuran. Baik anak-anak, simak penjelasan Ibu pada video ini ya. Baiklah, untuk yang pertama, operasi perkalian pada bilangan bulat. Jadi di sini ada beberapa macam ya untuk operasi perkaliannya. Nah, yang pertama yaitu perkalian dua bilangan positif. Contoh di sini 7 dikali 8 sama dengan 56. Lalu 12 dikali 3 sama dengan 36. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa hasil kali dua bilangan positif adalah bilangan positif ya. Jadi anak-anak, jika bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya juga bilangan positif. Baik, yang kedua, perkalian dua bilangan negatif. Contoh, negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan 20. Negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan 42. Nah, jadi di sini juga kita simpulkan bahwa hasil kali dua bilangan negatif adalah bilangan positif. Jadi ya Nana, jika bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya menjadi bilangan positif. Baik anak-anak, bagaimana untuk kedua ini paham ya? Oke, kita lanjut. Perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya 3 dikali negatif 9 sama dengan negatif 27. Negatif 15 dikali 2 sama dengan negatif 30. Ya, jadi ya hasil kali bilangan positif dan negatif adalah bilangan negatif. Ya anak-anak, jadi kalau untuk yang berbeda tanda ya, jadi kalau bilangan positif dengan negatif atau negatif dikali dengan positif, maka hasilnya menjadi bilangan negatif ya. Untuk yang berbeda tanda ya. Oke, lanjut ke perkalian bilangan bulat dengan 0. Contoh 5 dikali 0 hasilnya jadi 0. Negatif 7 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi suatu bilangan bila dikali 0 maka hasilnya 0 ya Nana. Oke, kita lanjut. Unsur identitas perkalian. Semua bilangan bulat jika dikalikan 1 atau sebaliknya negatif 1 ya, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dalam hal ini 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Jadi misalkan di sini contoh 8 dikali 1 sama dengan 8. Negatif 10 ya. Negatif 10 dikali 1 sama dengan negatif 10 ya. Jadi menghasilkan bilangan itu sendiri. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi operasi pembagian pada bilangan bulat. Ini juga sama ya seperti operasi perkalian tadi ya, ada beberapa macam juga. Nah, untuk yang pertama,
yaitu pembagian dua bilangan positif. Ya, contoh 12 dibagi 3 sama dengan 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi dapat juga disimpulkan hasil bagi dua bilangan positif adalah bilangan positif ya. Jadi anak-anak, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya juga bilangan positif. Oke, lanjut yang kedua, pembagian dua bilangan negatif. Contoh, negatif 56 dibagi negatif 8, hasilnya 7. Negatif 64 dibagi negatif 2, sama dengan 32. Nah, jadi di sini hasil bagi dua bilangan negatif adalah bilangan positif ya. Jadi bilangan negatif kalau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya jadi bilangan positif ya. Anak-anak, bagaimana? Cukup jelas ya? Oke, lanjut lagi kita untuk yang berikutnya. Pembagian bilangan bulat positif dan negatif ini untuk yang berbeda tanda. Jadi contoh, 56 dibagi negatif 7, maka sama dengan negatif 8. Negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa hasil bagi bilangan bulat positif dan negatif adalah bilangan negatif. Oke, paham ya anak-anak? Jadi untuk yang berbeda tanda ya, positif dengan negatif ya, maka hasilnya menjadi bilangan negatif ya. Ini baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu operasi perpangkatan pada bilangan bulat. Ya, apa sih yang dimaksud dengan perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A ya. Jadi di mana A ini dikalikan sebanyak N ya, dengan N bilangan bulat positif ya. Jadi sebanyak pangkatnya. Jadi seperti contoh di sini 3 pangkat 5 artinya 3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Nah, 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. Di mana 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat eksponen. Paham ya? Nah, untuk perpangkatan ini anak-anak ada beberapa sifat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat berpangkat. Ini untuk yang bilangan pokoknya sama ya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N ya. Jadi sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya kalian tinggal jumlahkan saja. Ya, dengan syarat bilangan pokoknya harus sama ya anak-anak. Seperti contoh di sini 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 7. Bilangan pokoknya sama-sama 4 ya. Maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja ya. Jadi 4 pangkat 2 ditambah 7, maka hasilnya 4 pangkat 9 ya. Begitu. Baik, lanjut ya ke pemangkatan bilangan bulat berpangkat. Ya, jadi di sini dalam kurung A pangkat M lalu dipangkatkan lagi N. Maka sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi yang bentuknya seperti ini ya, pangkatnya tinggal kalian kalikan saja. Ya anak-anak ya, seperti contoh ini dalam kurung 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, maka sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 12 ya. Pangkatnya tinggal dikalikan saja. Oke, lanjut ke sifat berikutnya, pembagian bilangan bulat berpangkat. Ini juga untuk yang bilangan pokoknya sama, A pangkat M per A pangkat N, jadi sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi bilangan pokoknya sama ya, pangkatnya tinggal kalian kurangi saja.
Jadi seperti contoh di sini, 3 pangkat 8 per 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama-sama 3. Jadi pangkatnya tinggal kalian kurangi saja. 3 pangkat 8 dikurang 2 maka sama dengan 3 pangkat 6 ya. Baik anak-anak, untuk ketiga sifat ini bagaimana? Paham ya? Cukup jelas? Baik, kita lanjut ke operasi hitung campuran. Pada operasi hitung campuran, bilangan bulat perlu diperhatikan prinsip pengerjaannya, yaitu yang pertama ya, penyelesaian operasi dimulai dari kiri ke kanan. Ya, jadi untuk operasi hitung campuran ini ada prinsip-prinsipnya ya anak-anak, tidak sembarangan mengerjakannya. Lalu yang kedua, aturan urutan operasinya. Jadi yang pertama yaitu tanda kurung. Jadi untuk urutan yang tertinggi atau urutan yang pertama itu tanda kurung. Jadi kalau di dalam soal itu terdapat tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurungnya. Ya, jadi lalu yang kedua yaitu perkalian atau pembagian. Jadi setelah tanda kurung, urutan yang keduanya perkalian atau pembagian. Nah, ini kedudukannya sama. Jadi jika di soal ada perkalian atau pembagian, kerjakan saja yang di sebelah kirinya ya, perkalian atau pembagian kah ya. Begitu anak-anak. Nah, lalu ya, untuk yang urutan ketiga yaitu yang terakhir ya, ini penjumlahan atau pengurangan. Ini kedudukan yang paling terakhir ya. Jadi jika di dalam soal itu terdapat penjumlahan atau pengurangan juga ya, kerjakan juga yang dimulai dari sebelah kiri. Jadi kalau anak ingatkan ketiga urutan ini ya. Jadi yang pertama tanda kurung, yang kedua perkalian atau pembagian, baru yang terakhir kita kerjakan yang penjumlahan atau pengurangan. Jadi mengerjakan operasi hitung campuran ini tidak sembarangan ya. Ada urutan-urutannya, mana dulu yang kita kerjakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan soal berikut, contoh soal berikut ini ya. Nah, yang pertama 15 ditambah 56 dibagi 8. Nah, perhatikan soal ini ya. Ada penjumlahan, ada pembagian. Sesuai urutan tadi, mana dulu yang dikerjakan? Tambah atau bagi? Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu pembagiannya ya. Sesuai urutannya tadi. Jadi 56 ya dibagi 8 ya anak-anak. Nah, 56 dibagi 8 maka hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya berapa anak-anak? 56 dibagi 8 yaitu 7 ya. Maka 15 ditambah 7. Jadi sama dengan 22 hasilnya ya. Begitu cara mengerjakannya. Contoh yang kedua, 4 dikali dalam kurung 45 ditambah 23 dikurang 20. Nah, kalian perhatikan ya soal ini. Ada perkalian, ada yang di dalam kurung ya. Lalu ada pengurangan. Sesuai urutan tadi yang Ibu jelaskan, mana dulu yang kita kerjakan? Kali, dalam kurung, atau yang pengurangan? Ya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang di dalam kurung ya, yaitu 45 ditambah 23 ya. 45 tambah 23 hasilnya adalah berapa Nana? 45 tambah 23 68. Maka di sini 4-nya mantap ya, lalu dikali 68 dikurang 20. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ada perkalian, ada pengurangan. Nah, mana lagi yang kita kerjakan di sini? Kali atau kurang? Nah, yang kita kerjakan yaitu yang perkalian terlebih dahulu. 4 dikali 68 ya. 4 kali 68 berapa hasilnya? 272, baru dikurang 20 ya, maka hasilnya 252 ya anak-anak. Oke, untuk contoh yang ketiga, 5 dikali 8 ditambah 25 ya, ada perkalian, ada penjumlahan.
Mana lagi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sesuai urutannya? Yaitu yang kedudukannya tertinggi. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Ya, jadi 5 dikali 8 ya, yaitu berapa hasilnya? Sama dengan 40, baru ditambah dengan 25. Jadi hasilnya 40 tambah 25 sama dengan 65. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. 64 dibagi 4 ditambah 32 dikali 7. Ya, perhatikan soal ini ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Baik, mana dulu yang kita kerjakan sesuai urutan yang dikerjakan, yaitu pembagian dengan perkalian ya. Nah, kerjakan dulu yang di sebelah kirinya. Yaitu yang dikerjakan dulu di sini adalah pembagiannya ya. Pembagiannya dulu yang kita kerjakan ya, walaupun dia sama dengan yang perkalian. Jadi 64 dibagi 4. 64 dibagi 4 yaitu 16. Lalu ditambah 32 dikali 7. Nah, di sini juga sama, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka mana dulu lagi yang kita kerjakan? Tambah atau kali? Yaitu yang dikerjakan perkalian. 32 dikali 7 ya. 32 dikali 7 sama dengan 224. Maka di sini 16 ditambah 224 sama dengan 240. Baik, untuk contoh yang terakhir ya anak-anak. 45 dibagi dalam kurung ya 24 dikurang 9. Nah, di sini kan ada pembagian dengan ada yang di dalam kurung. Jadi mana dulu yang dikerjakan? Sesuai urutannya, yang dikerjakan yaitu yang di dalam kurung, yaitu 24 dikurang 9, yaitu 15 ya. Lalu 45 dibagi 15, maka hasilnya sama dengan 3. Baik anak-anak, ya, itulah penjelasan dari Ibu untuk materi kita ya. Kalian simak terus video ini sampai kalian benar-benar paham ya anak-anak. Demikianlah anak-anak penjelasan materi dari Ibu. Disimak terus sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.